Baik, saya Wali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Menda Krisnamurti dengan NIM A11 2020 13 054. Di sini saya akan menjalankan capstone BK Poliklinik yang diberikan oleh mata kuliah bimbingan karir untuk memenuhi tugas bimbingan karir, yang dimana capstone-nya sendiri sebuah website BK Poliklinik. Namun sebelumnya di sini saya tidak akan menjelaskan semua codingan yang ada di sini. Saya hanya menjelaskan beberapa saja, secara rincinya saja. Jadi tidak semenyeluruhnya saya jelaskan semuanya. Nah, untuk pertama, di sini saya menggunakan apa namanya Laravel ya. Di sini saya menggunakan Laravel untuk frameworknya, dan untuk template-nya saya menggunakan template UFC ya, yang dimana berbasis Chameleon. Lalu untuk alur apa namanya, jadi di sini saya hanya menjelaskan alur jalan projectnya dan fungsi apa namanya, bukan fungsi, lebih tepatnya ke beberapa apa namanya, poin-poin yang dijalankan dalam website tersebut. Nah, untuk pertama, jadi di websitenya ini, pertama saya menjalankannya itu menggunakan Roots. Jadi di dalam Laravel itu ada tiga ada tiga alur, yang dimana pertama diawali dari Roots. Pertama misalkan kita Roots ke admin. Nah, semisal enggak, sebelumnya kita Roots ke outnya dulu. Nah, Roots out sendiri ini adalah Roots yang dimana untuk loginnya, untuk menjalankan bagian login. Jadi dari Rootesnya itu mengambil get loginnya, lalu menjalankannya ke login controller untuk langsung masuk ke indeksnya. Nah, seperti ini. Misalkan kita klik login di sini, nah langsung masuk ke view loginnya. Nah, setelah masuk ke view loginnya di sini, kita akan langsung masuk ke indeksnya, indeks utamanya. Indeks utamanya yaitu di sini, di login controllernya, di login controller indeksnya. Nah, ini indeksnya tuh ini indeksnya. Nah, setelah itu jadi bukan hanya login saja, yang lainnya juga seperti itu ya. Contohnya seperti di bagian admin, di bagian dashboard, di bagian dokter, di bagian landing page juga. Landing page-nya yaitu yang awal tadi. Landing page-nya seperti ini, landing page yang saya buat hanya landing page biasa saja, landing page simple. Nah, di bagian pasien juga nanti seperti ini rutesnya, di bagian yang lainnya juga seperti itu. Nah, misalkan di admin, misalkan di login. Nah, sebelum jalan ke loginnya itu, pertama kita ke login controllernya dulu, login controller. Login controller. Nah, di sini di login controller itu ini ada validasi dari controllernya, ada service-nya, lalu ada, nah untuk masuk ke indeksnya sendiri, ini kita cukup menjalankan public function index return view-nya, yaitu masuk ke out bagian login lalu langsung ke indeksnya. Nah, indeksnya itu yang ini indeksnya. Nah, setelah kita masuk ke login controllernya, habis itu kita ke authentication-nya untuk memvalidasinya. Seperti itu. Misalkan kita balik lagi ke autentikasinya. Nah, setelah kita mendapatkan loginnya, login controller, lalu masuk ke index, lalu kita ke apa namanya, ke autentikasinya. Jadi untuk menjalankan loginnya itu, ke autentikasinya di sebelah, nah di sebelah sini untuk login validasinya. Yang dimana jika ini pertama di sini itu adalah untuk mengecek email ada atau tidak. Jadi misalkan emailnya ada, otomatis bisa login. Jika tidak ada, ya tidak bisa login. Lalu untuk validasi yang kedua itu, jika emailnya benar, maka setelah itu cek passwordnya terlebih dahulu. Jika passwordnya benar,
atau jika benar maka passwordnya, maka emailnya akan masuk atau login. Nah, jika tidak ya tidak akan login atau nanti akan muncul password salah seperti itu. Nah, ini jika validasinya benar semua, nanti ini akan memunculkan resultnya atau memunculkan statusnya, message-nya daripada ini password salah message-nya ini. Nah, kita contohkan saja. Misalkan kita login ke admin ya, di sini kita login ke admin@gmail.com passwordnya. Nah, kita gunakan dulu jika passwordnya salah. Jika passwordnya salah, kita klik login. Nah, password salah, tidak bisa. Nah, jika misalkan passwordnya benar, ketika login, maka setelah itu akan masuk ke dalam menu adminnya. Seperti itu. Setelah itu, untuk logoutnya juga untuk logoutnya juga sama saja. Login validasi, jika validasi benar. Nah, untuk logoutnya ya, misal kita ingin logout di sini, tinggal klik logout saja, otomatis akan balik ke indeksnya, ke indeks awalnya. Seperti itu. Nah, di sini saya akan mencoba menjalankan fitur-fitur yang ada di admin ini sebelum kita lanjut ke berikutnya. Nah, di sini ada dokter. Nah, di fitur dokter ini kita bisa menambahkan dokter, lalu bisa mengedit data dokter, bisa menghapus data dokter, dan juga bisa men-show atau melihat data dokternya. Misal kita ingin menambah datanya, kita masukkan dokter. Nah, di sini juga kita bisa memasukkan passwordnya juga. Nah, ini misalkan kita pilih salah satu polinya. Di sini saya telah menambahkan beberapa poli ya. Nanti kita akan coba menambahkan poli juga. Ini beberapa poli yang sudah saya tambahkan. Misalkan kita poli anak, lalu masukkan nama dokternya, dokter Krisna. Nah, di sini kita masukkan alamatnya bebas, boleh seperti ini saja, boleh apa. Nah, kita di sini masukkan nomor teleponnya bebas saja, acak. Lalu ketika kita klik simpan, otomatis data tersudah dibuat dan masuk ke dalam sini. Ini dia, poli anak Dr. Krisna. Nah, di sini kita ada punya tiga fitur di sini. Ada show untuk melihat data dokternya yang telah kita tambahkan, yang telah saya tambahkan tadi. Lalu ketika kembali, nah di sini juga kita bisa mengedit email, mengedit password, ini nanti dengan cara mengubah passwordnya, mengedit polinya, namanya, alamat, nomor telepon dan sebagainya. Lalu di sini bisa juga kita untuk menghapus ininya untuk menghapus datanya. Kita contoh hapus datanya salah satu di sini, kita hapus. Nah, data akan hilang datanya seperti itu. Nah, setelah itu di sini ada fitur pasien, yang dimana fitur pasien di sini untuk menambahkan pasien secara manual melalui admin. Nah, jadi di sini tuh ada dua cara untuk menambahkan pasien. Yang pertama di sini menambahkan pasien dengan dengan cara melalui admin, atau kita register sendiri di sini, di register di sini. Seperti itu. Jadi register ini hanya untuk register pasien. Jadi di Capstone BK Poliklinik ini, di situ ada sebuah case yang dimana sebuah pasien bisa meregister dirinya sendiri seperti itu. Nah, registernya sendiri itu caranya seperti ini. Misalkan kita tambahkan 5 masukkan namanya, misalkan alamatnya Tegal, nomor KTP-nya kita masukkan acak saja di sini. Kita nomor teleponnya kita masukkan acak saja. Nah, ketika sudah seperti ini, kita tinggal register.
Nah, data register telah berhasil. Kita lihat di adminnya. Ya, pasien telah dibuat dengan nomor RM 4 di sini. Di sini. Jadi ketika pasien telah berhasil meregister dirinya sendiri, otomatis dia akan mendapatkan nomor rekam medis. Nah, itu cara menambahkan data pasien melalui register. Nah, di sini juga bisa kita menambahkan data pasien, di sini juga bisa. Namun itu hanya melalui admin. Seperti itu. Lalu di sini ada fitur poli. Nah, fitur poli sendiri di sini untuk menambahkan poli-poli yang ada di dalam BK Poliklinik ini. Contohnya misalkan kita tambah data di sini, kita masukkan nama poli, kita tambahkan poli jantung, semisal poli jantung, keterangannya gizi poli jantung. Kita simpan. Nah, otomatis tertambahkan di sini. Nah, tadi kan kita bisa juga mengganti nama polinya. Misalkan tadi di sini kita edit dari poli anak menjadi poli jantung. Kita akan simpan di sini. Ya, data berhasil diubah maka akan menjadi poli jantung. Nah, di sini tuh untuk menambahkan, nah di sini ada fitur obat. Nah, di sini untuk menambahkan beberapa obat yang akan kita inputkan ketika nanti dokter akan melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Misalkan kita tambah data di sini, masukkan nama obat. Obatnya itu misalkan tadi di sini ada apa sih? Kurang paham. Misalkan kita tambahkan nama obat apa ya? Obat komik OBH. Pilih salah satu. Nah, di sini kan cuma ada tablet, ada kapsul. Kita bisa menambahkannya juga lewat database. Karena dari segi obat itu tidak 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 perlu ada dari view-nya, itu tidak perlu ada, jadi kita bisa tambahkan dari database-nya. Nah, dari database-nya kita bisa menambahkan dari sini. Kita masuk ke database, ke migrasi, ke create medicine. Oh, di sini. Oke. Misalkan polisi fitur admin sitter. Kita lihat terlebih dahulu di root adminnya. Di bagian sorry. Kita bisa menambahkannya di bagian view. Di bagian view itu di bagian index. Di bagian create. Nah, di sini kita bisa menambahkan di sininya. Menambahkan data-data apa tadi namanya? Di sini menambahkan kemasan-kemasannya. Misalkan tadi kita tambahkan di sini kita menambahkan botol di sini. Nah, otomatis di sini akan bertambah botol nanti ya. Oh, di sini tadinya belum saya ganti, sorry. Value-nya botol.
Oh, di sininya oke, yang perlu saya tambahkan di sininya harusnya di sini. Copy, kita tambahkan di sini. Tambah data, harusnya di sini tambah. Oh, mungkin tidak tertambah. Mungkin ada sedikit kekeliruannya di sini. Ya, jadi nanti ada ditambahkan lah ya, seperti itu. Nah, mungkin misalkan kita tambah komik OBH. Misalkan kita tablet, kita masukkan harga 5.000. 50.000 kita simpan, maka akan tersimpan datanya berhasil terbuat. Di sini komik OBH tablet harga 50.000. Nah, setelah itu selain admin juga di sini ada 3 row lagi, yaitu ada pasien dan juga ada dokter. Nah, untuk pasien sendiri yang dimana nanti pasien itu gunanya pasien itu untuk mendaftar poli seperti itu. Mendaftar poli misalkan kita masuk ke pasien 4 gmail.com pasien 4 kita login, ini tidak ditemukan. Oh, mungkin ada kesalahan ya. Pasien 4 login. Oh, mungkin ada kesalahan, kita menggunakan pasien yang lain saja. Nanti kita cek di adminnya, mungkin ada kesalahan penulisan saya ya. Jadi itu. Nah, semisal di sini dia sudah mendaftar. Tadi ini contoh sebelumnya saya gunakan. Kalau ketika kita ingin menambah datanya, di sini pilih salah satu polinya dulu. Misalkan poli THT. Kita masukkan tanggalnya, tanggal 14. Nah, di sini ada Dokter Bambang. Itu. Jadi seperti inilah Dokter Bambang, Dokter Poli masukkan apa tuh namanya? Nah, contoh saja ambil yang hari ini. Yang hari ini kuliah apa ya? Oh, poli THT doang. Ya, Dokter Bambang misalkan kuping saya sakit. Ketika kita simpan. Nah, ini akan masuk seperti itu. Ini hari Minggu. Sebentar. Setelah itu kita masuk ke dokternya. Dokter@gmail.com. Dokter. Kita masuk ke bagian dokternya. Ya, di sini ada dokter. Jadi saya di sini ada di menu di fitur dokter itu ada 3, ada jadwal periksa, ada daftar pasien, ada riwayat pasien. Nah, di jadwal periksa sendiri itu bentukannya seperti ini tampilnya. Nah, ketika kita menambahkan data, kita bisa menginputkan hari, jam, selesai, status, pilih gitu. Nah, status ini itu status aktif atau tidak aktif, yang dimana ketika statusnya diaktifkan, maka dokter tersebut jadi bentukannya dia available atau ada di hari itu. Semisal tidak ada, ya otomatis tidak bisa seperti itu. Kita contohkan misalkan di sini
Misalkan kita di sini tidak aktif ya, kita tidak aktif di sini, kita simpan. Nah, otomatis tidak dapat mengubah. Oh, ini di sini tidak dapat mengubah dikarenakan ada pasien. Itu ada pasien di sini seperti itu. Jadi ketika apa namanya? Kita bisa mengubah jadwalnya ketika tidak ada pasien. Seperti itu. Seperti itu. Ini saya kulit THT itu sebentar. Saya kulit THT itu dokter siapa ya? Kulit THT itu dokter Bambang. Oh, oh iya itu datanya tidak bisa masuk ya dikarenakan tidak ada login. Nah, di sini misalkan jadwal biasanya kan sudah ditetapkan ada dua. Seperti itu, misalkan di hari Minggu jam ini aktif, ini tidak aktif gitu seperti itu. Nah, misalkan dia aktif, maka dia nanti muncul di yang mendaftar polinya. Jika tidak, maka tidak akan aktif gitu. Kita contoh di yang apa namanya di hari ini ya, di hari Jumat misalkan di sini kita aktifkan saja, kita simpan. Nah, data berarti karena dia tidak ada pasien di hari Jumat, jadi bisa mengganti datanya dari status tidak aktif jadi aktif. Misalkan kita tambahkan kita pasien pasien. Nah, di sini kita mendaftar poli. Kita tambah data, kita pilih poli THT, masukkan di hari Jumat. Lalu sudah tersedia di hari Jumat. Nah, ada kan ininya dokter Bambangnya itu ada. Seperti itu ada. Nah, jika kita statusnya tidak kita aktifkan, otomatis nanti tidak ada dokter@gmail.com. Nah, semisal di sini kita tidak aktifkan ya, statusnya kita tidak aktifkan, kita simpan. Kita berhasil diubah, status tidak aktif, maka ketika kita ingin mendaftar poli, otomatis gmail.com pasien. Nah, ketika kita ingin mendaftar di hari Jumat, otomatis hari Jumat. Nah, jadwal tidak tersedia karena statusnya itu tidak aktif. Seperti itu. Nah, di sini kita akan mempraktekkan ketika dokternya memeriksa pasien. Nah, ini ada daftar pasien di sini ya, ada daftar pasien. Nah, di sini ada kita ambil salah satu, di sini ada nomor antrian 1, nama pasien Raihan, keluhan pusing bikin skripsi, seperti itu. Nah, di sini tadi kan saya sudah menambahkan komiko BA, otomatis ini tertambah ya, tertambah apa? Penyakitnya, obatnya gitu di sini. Jadi kita bisa menginputkan obat lebih daripada satu, seperti itu kurang lebih. Semisal kita nama Rehan pusing mikirin skripsi keluhannya. Nah, di sini kita berikan salam dulu. Semoga cepat selesai skripsinya. Nah, misalkan kita tambah di sini satu, lalu kita tambahkan di sini satu, seperti itu. Otomatis kan nanti ini harganya dua buah obat ini 40.000. Nah, untuk standar apa namanya? Standar obatnya itu standar harga apa namanya? Harga harga periksanya itu adalah berarti di service.
di bagian di sini itu kurang, setahu saya, seingat saya itu untuk harga apanya tuh, harga 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 rawat apa, harga merawatnya itu seingat saya itu, ini, nah ini di sini itu mana tadi, nah ini, jadi untuk check up fee-nya itu 150.000. Nah, jadi untuk check up fee itu harga check up atau harga periksanya. Nah, ketika harga periksa di sini tuh nanti ditambahkan harga obatnya. Misal kita memasukkan harga obat Bodrek 10.000, harga Paramek 30.000. Otomatis ketika kita simpan di sini kan datanya tidak ada, otomatis masuk ke riwayat pasien. Nah, tadi kan harga check up-nya 150.000 ditambah 40.000, jadi 190.000 total biaya se apa total biaya periksanya. Nah, ketika kita show di sini mengeluarkan datanya, nomor rekam medisnya yaitu sekian, namanya ini, terus keluhannya ada, catatannya ada, tanggal periksanya ada, nah catatan obatnya pun ada, seperti itu. Nah, mungkin hanya bisa itu yang bisa saya sampaikan dari project yang saya buat ini untuk memenuhi tugas PK apa bimbingan karir yang tentang capstone itu. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.